yang lain? Tidak. Sudah benar ketiga-tiganya. Jadi majas adalah gaya bahasa atau kata kiasan yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan. Jadi ada berapa macam jenis majas? Ada 3. Ada apa-apa saja? Majas metafora. Iya. Animasi. Iya. Hiperbola, Bu. Hiperbola. Ketiga-tiganya adalah benar. Jadi ada macam-macam majas. Tapi hari ini kita pelajari 3 majas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Tujuan pelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh dari majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola dengan tepat. Dan model pembelajaran kita hari ini dengan problem based learning. Jadi sudah kita berikan kelompok. Kelompok sudah dibentuk menjadi 3 kelompok. Ya, anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, kita simak dulu videonya tentang majas. Kalian nanti catat poin-poin penting yang ada dalam video tersebut. Catat ya poin pentingnya. Ya. Sama dengan majas. Apakah kamu sudah tahu apa itu majas? Apa ya majas? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang diberi penulis untuk menyampaikan pesan. Kemudian apa saja majas itu? Pada video kali ini kita akan belajar 3 majas, yaitu majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sinar. Lantas, apa saja cuma majas metafora itu, anak-anak? Contoh majas metafora yang pertama, seperti pada gambar itu, rumah itu dibentuk si jagung merah. Pada kalimat ini majasnya yaitu si jagung merah. Arti dari si jagung merah yaitu api. Jadi, kalau kita pahami makna dari kalimat itu, rumah itu adalah api atau kebakaran. Setelah kita belajar majas metafora, kali ini kita akan lanjut belajar majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh dari majas personifikasi yaitu yang pertama, setiap makan sendok dan garpu selalu berubah. Sendok dan garpu ini kita umpamakan mempunyai sifat seperti manusia, yaitu selalu berkelahi. Yang kedua, siang ini terlihat dedaunan menawi mengikuti alunan lagu. Majas yang terakhir yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menetapkan maksud. Contoh dari majas hiperbola yaitu tugas rumah ini benar-benar harus menguras otak. Artinya menguras otak dan berpikir dengan sangat keras. Itulah 3 majas yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Oke, sudah tahu tentang majas? Sudah paham tentang majas? Untuk memperdalam tentang majas, ibu akan menjelaskan materi tentang majas. Disimak ya. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Ya. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Jadi, hari ini kita belajar ada 3 jenis majas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis majas yang kita pelajari hari ini adalah 1. Metafora, 2. Personifikasi, dan 3. Hiperbola. Dari kita akan mempelajari 3 pengertian majas tersebut. Apa itu majas metafora? Majas metafora
membaca. Kutu buku adalah contoh majas metafora. Nah, kemenangannya yang berturut-turut membuat ia tinggi hati. Yang menjadi majas metafora di sini adalah tinggi hati. Sekarang kita lihat majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk mengumpamakan benda tidak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh majas personifikasi. Petir berteriak sehingga mengejutkan seisi rumah. Nah, yang menjadi majas personifikasi di sini adalah petir berteriak. Contoh yang kedua, alarm bernyanyi membangunkan aku yang sedang tertidur pulas. Nah, yang kata alarm bernyanyi itu adalah kata majas metafora. Hari ini kita belajar ketiga contoh-contohnya. Sudah paham tentang majas? Sudah. Kalau sudah paham tentang majas, sekarang kita nyanyi lagu tentang majas ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, kita nyanyi lagu majas. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada personifikasi. Ayo hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata-kata sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya membelah angkasa. Itu artinya sangat keras goyang. Ketiga personifikasi, sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya burung petir yang bersaut-sautan. Itu seperti suara manusia. Oke ya. Sudah tahu kan tentang majas? Dan sudah kita nyanyikan lagu tentang majas juga. Nah, sekarang kita akan bagikan LKPD untuk memperdalam tentang majas ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian. Ibu kasih petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama, pasangkanlah jenis majas berikut sesuai dengan pengertiannya. Dipasang pengertiannya ya, namanya apa nanti, majas apa ya. Dan LKPD yang kedua, mengklasifikasi majas. Tulislah nama majas berikut. Di sini sudah ada tertera ini kolom-kolom majasnya. Tinggal kita kasih nama majas apa. Ya, silakan kerjakan. Yang tidak jelas ditanyakan sama Ibu ya. Ya.
Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah. Nah, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas masing-masing. Nah, ayo, siapa yang ingin maju yang pertama? Iya, dari kelompok J. Iya, silakan dari kelompok J maju ke depan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Katakanlah jenis majas berikut sesuai dengan pengertiannya. Majas metafora adalah menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Majas personifikasi adalah perumpamaan pelambangan benda batu sebagai orang atau manusia. Majas sempurna adalah bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai tulisan yang mendapatkan persamaan atau perbandingan. Dan yang kedua, sejak menjadi ketua RT, nanti itu menjadi besar kepala. Ini adalah majas metafora. Air matanya terus mengalir sebagai sungai yang beraliran deras. Ini adalah majas metafora. Ya, dia hanya membuat dunia hitam. Ini adalah majas metafora. Bagi ini matahari rasanya sangat hitam. Ini adalah majas personifikasi. Angin menyapa di daunnya yang ada di pohon. Ini adalah majas personifikasi. Jago merah telah membakar seisi rumah itu. Ini adalah majas metafora. Rumput bergoyang tertiup angin. Ini adalah majas personifikasi. Rumahnya sangat luas seluas dunia. Ini adalah majas metafora. Iya. Jadi ada yang ingin ditanggapi dari jawaban teman kalian? Ada Bu. Iya, silakan. Majas mengenai dari majas metafora. Iya. Anak-anak adalah bangsa yang akan menjadi agen tambahan untuk negeri ini. Nah, bisa nggak? Bisa diterima contoh lainnya? Setuju? Setuju. Oke. Inilah hasil diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dia W. Berikan dia O. Berikan dia W. Siapa yang ingin maju lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama jenis majas berikut sesuai dengan komennya. Majas metafora. Pengguna kata yang bermakna berlebihan untuk mendapatkan maksud. Majas personifikasi. Penggunaan pelambangan berbasis pada manusia. Dia tidak sebenarnya tapi sebenarnya mereka sebagai bisa menyelesaikan masalah atau mengenai yang kedua bisa bukan majas metafora. Sejak menjadi ketika dalam besar kepala itu maksud dari majas metafora. Setiap hari dia hanya membuat dunia negara. Ini pengertian dari majas metafora. Air matahari bersinar sebagai sungai yang bergerak. Itu adalah majas hiperbola. Ini matahari bersinar sangat indah. Indah itu adalah pengertian dari majas personifikasi. Angin menyapa dedaunan yang ada di pohon. Itu adalah pengertian majas personifikasi. Untuk orang yang jelas itu adalah pengertian dari majas personifikasi. Sehingga pemeran dalam membakar seisi rumah itu. Ini adalah pengertian dari majas metafora. Rumahnya sangat luas seluas dunia dan ini adalah pengertian dari hidup. Ini adalah saudara kami dari kelompok ini. Ada yang ingin ditanggapi? Ada. Nah, ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita dua contoh majas metafora. Pertama, dari itu menjadi
Sedang menunggu setiap sore. Sudah? Sudah jawabannya? Oke, sudah bisa? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Setuju dengan jawabannya? Setuju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Berikan dia W. Berikan dia O. Berikan dia W. Nah, satu lagi. Nah, tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masa tela jenis majas berikut sesuai dengan pengertian menggunakan kata yang bermakna. Kelebihan itu tanpa maksud. Personifikasi perumpamaan saja perumpamaan tindakan sebagai orang atau manusia. Hiperbola bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perkembangan. Sejak menjadi ketua EFU, lelaki itu menjadi besar kepala atau setiap hari dia hanya membuat ibunya naik darah. Ini adalah majas matafor. Air matanya mengalir sebagai sungai beraliran deras. Ini adalah majas hiperbola. Ini matahari tersungguh sangat indah. Ini adalah majas personifikasi. Angin menyapa daunnya yang ada di pohon. Ini majas personifikasi. Si jago merah telah membakar seisi rumah itu. Ini majas metafor. Rumput bergoyang di angin. Ini majas personifikasi. Rumahnya sangat luas, seluas samudera. Ini majas hiperbola. Sudah paham teman-teman? Ada yang ingin ditanggapi tentang jawaban dari kelompok A? Ada, Bu. Ya, beri tangan. Perintah atau lain dari majas personifikasi. Personifikasi adalah angin menyampa dedaunan yang ada di pohon. Ini adalah majas personifikasi. Pagi ini matahari tersenyum sangat indah. Ini adalah contoh personifikasi. Paham dengan jawabannya? Paham. Sudah dimengerti contoh-contoh majasnya? Inilah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dia W. Berikan dia O. Berikan dia W. Ya, bagus sekali dari diskusi kalian bertiga ya. Sekarang Ibu akan mengevaluasi, Ibu akan memberikan nilai kerja kelompok kalian ya. Bagus sekali ya, ini dari kelompok C ya. Bagus sekali. Kerjanya aktif, kelompoknya semangat. Bagus sekali ya. Ini dari kelompok B. Ini juga sudah bagus, jawabannya sudah tepat. Kerjanya aktif, kelompoknya aktif. Semua bekerja sama ya. Bagus sekali. Ini dari kelompok A. Juga sangat bagus ya. Bagus sekali jawabannya ya. Ibu bertanya. Ketiga-tiganya sangat bagus. Ketiga-tiganya aktif, ketiga-tiganya sudah bekerja sama dalam diskusi kelompok. Alhamdulillah, sangat luar biasa anak-anak ibu ya. Tepuk tangan semuanya. Sangat luar biasa. Beri
kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama, majas metafora, majas personifikasi, dan yang ketiga, majas hiperbola. Jadi kita sudah belajar tentang majas, 3 macam majas hari ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama metafora, yang kedua personifikasi, dan yang ketiga hiperbola. Oke, Nana, semangat ya. Semangat belajar hari ini. Semangat. Ya. Sekarang ditanyakan sama kalian, apakah kalian memahami materi yang disampaikan hari ini? Memahami. Dipahami semuanya? Ya, bagus sekali. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semangat sekali. Apakah kalian merasa nyaman dalam kelompok? Ya, bagus. Apa media pelajaran yang hari ini Ibu gunakan sudah menyenangkan? Tepuk tangan. Yang sangat luar biasa. Ya, Ibu akan kasih tahu untuk materi selanjutnya. Kita belajar tentang apa? Tentang majas yang lain dari selain majas hari ini ya. Besok kita akan belajar majas apa? Majas apa? Besok kita akan belajar berbagai macam majas yang lain selain hari ini ya, Nak ya. Tentunya kalian untuk memperdalam ilmu lagi di rumah nanti tolong diulang-ulang lagi, belajar lebih semangat lagi, memperdalam ilmu tentang majas yang sering kita jumpai dalam sehari-hari. Jadi jangan lupa belajar. Belajar itu adalah kunci utama untuk keberhasilan. Jadi anak-anak semua selalu Ibu ingatkan untuk belajar. Belajar bukan di sekolah saja, tetapi kita belajar di rumah dan di mana saja kita berada. Bukan di sekolah saja, di mana ada waktu senggang tersebut kita gunakan untuk belajar. Belajar menuntut ilmu, belajar membaca, karena banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, makin maju. Orang yang tidak pernah membaca dekat dengan kebodohan, dan orang itu